Semar itu mengatakan bahwa orang yang congkak itu akan menumbuhkan kesombongan, orang yang dendam, dan itu tidak baik. Itu adalah perbuatan yang jelek. Nah, itu dari kata-kata jelek itu keduanya itu terus berupanya berubah. Hai, I'm Dini. Welcome to my channel. Untuk masalah make upnya itu apakah hanya untuk visual di pagelaran itu yang warna putih ya kan, make upnya Punokawan gitu, terus yang kalau Gareng matanya agak jereng, kalau Petro tuh seperti badut gitu, Bagong tuh matanya gede, itu hanya karangan untuk kebutuhan pagelaran atau memang ada yang begitu pakemannya? Ya itu termasuk filsafat juga ya, dimaksudkan untuk itu. Jadi di gambar wayang wong atau wayang orang itu make upnya putih itu dianggap netral. Jadi netral untuk perwatakannya, bisa berwatak seperti dewa, bisa berwatak seperti brahmana, bisa berwatak seperti satria, bisa berwatak seperti kawula rakyat biasa. Berarti itu memang ada artinya sendiri ya? Ya, dimaksudkan untuk itu. Oke, di sini udah jelas ya, maksudnya Semar, Gareng, Petro, Bagong itu siapa gitu. Tapi tadi sudah dikatakan Punokawan itu diadakan di dalam pagelaran pewayangan itu untuk kebutuhan pagelaran itu ya Pak ya, supaya tidak bosan. Jadi dia kayak lawaknya gitu. Ya. Nah, apakah melawak di dalam pewayangan itu sama dengan di ketoprak dan lawak-lawak yang ada di TV gitu, atau memang dia tetap harus ada ikut aturan wayang juga, pagelaran wayangnya itu? Sebenarnya ya sama-sama pelawak, sama-sama dagelan. Kalau di wayang itu beda dengan yang di luar wayang. Kalau di wayang itu pasti walaupun melawak, melucu, tapi dia tetap punya misi dan visi untuk meluruskan cerita. Jadi tersangkut dengan ceritanya. Tuh. Makanya di situ dijadikan Punokawan itu ono weruh itu sebagai saksi kawan. Jadi saksi sebagai kawan dan sebagai saksi itu biasanya tidak hanya satu tapi dua. Saksi itu yang lebih akurat kan dua, tidak bisa sebelah gitu, mesti dua. Makanya ada Bagong, ada Semar. Nah kemudian itu ada ceritanya yang sampai Punokawan itu menjadi 4 disebut part, yaitu tadi ketambahan Gareng sama Petro. Nah tentang keberadaannya lelucon di situ, kebutuhan pagelaran itu lucunya. Kalau di wayang, khususnya wayang orang lah gitu, itu bedanya sama pelawak yang lain itu di situ harus membawa misi dan visinya cerita. Jadi penuh dengan pitutur pembenahan barang yang salah untuk dijadikan benar, terus menjelaskan antara perbuatan baik dan makanya diwajahkan putih. Dia tadi kan bisa bersifat dewa, bisa bersifat brahmana, bisa bersifat satria, bisa bersifat kawula biasa yang lucu itu gitu. Kalau misalkan wajah putihnya itu diganti dengan warna lain, ya orang bilang perkembangan sebuah pagelaran itu bisa, apakah itu mengurangi arti dari itu Punokawan itu sendiri atau gimana Pak? Ya enggak, ya sama saja, itu berusaha lebih baik.
berusaha untuk lebih baik, bisa saja diganti. Cuman kalau yang wayang orang itu pakai putih itu kan dia masih mempertahankan filsafahnya. Berarti kalau diganti itu filsafahnya bergeser sedikit tapi bisa lah ya Pak ya, Ya, orang kan udah tahu. bisa aja. Boleh. Nah kalau misalkan nih, oh kamu lucunya udah kamu dagel aja atau kamu melawak aja di wayang orang gitu, Nah. tapi dia belum tahu itu yang harus diketahui untuk pemula sebagai pelawak di wayang orang itu apa Pak? Nah, urutannya saja kalau pelawak di luar wayang orang itu biasanya tumbuh jadi pelawak. Tapi kalau pelawak atau punokawan di wayang itu ada tataran tempatnya. Jadi wayang orang itu pertama itu mesti jadi prajurit atau buta lindung. Kalau sudah bisa jadi prajurit atau raksasa tendangan itu, terus dia jadi satu tokoh misalnya seangkatan Patih atau Setiaki. Yang tandang perangnya harus dilihat. Kemudian bisa jadi raja. Kalau sudah bisa jadi raja, terus bisa jadi pendeta. Kalau sudah jadi pendeta bisa, terus jadi dewa. Sebab tatarannya pendeta sama dewa kan lebih tinggi dewa. Nah, ini untuk pemain itu harus melewati tataran ini kalau di wayang orang. Kalau sudah bisa jadi dewa, jadi semua ini, baru bisa jadi pelawak, punokawan. Wayang orang itu Nah, punokawan. makanya kalau dari luar, pelawak ya sudah. Diadakan pelawak jadi pelawak. Tapi kalau pelawak itu masuk ke wayang orang, itu mesti pakai tingkatan. Dia sudah bisa jadi prajurit, jadi rakyat kecil. Terus dia bisa jadi seorang satria. Terus dia bisa jadi seorang patih yang sudah mempunyai Antawacono yang murbo atau ada kekuasaan dikit seperti Setiaki yang bisa bertandang perang. Kemudian bisa jadi raja. Raja itu mengatur, lebih banyak lagi yang diatur. Kalau sudah bisa jadi raja baru bisa jadi pendeta. Itu penuh dengan ajaran-ajaran yang baik. Nah, kalau sudah jadi pendeta itu akan jadi dewa. Nah, kalau sudah bisa jadi semua itu baru masuk jadi tingkatannya jadi pelawak. Jadi tingkatannya pelawak di wayang orang itu tingkatannya lebih tinggi. Jadi enggak asal pelawak saja, tapi ya, perjalanan itu mencari orang yang mampu begitu kan susah. Nah, kadang kalau itu ada yang tadinya itu tukang penabuh, orangnya itu suka lucu, suka nonton dagelan wayang wong itu, terus ini enggak masuk, ini orangnya ini kok lucu, kamu aja coba jadi itu penonton mau, penonton seneng, nah ini terus, nah itu banyak yang begitu. Jadi tidak hanya dari kerawitan tapi juga dari tukang kerek atau ada yang cuma jadi dari portir protokol itu, terus ada yang memang orang dari luar emang dasarnya dia jadi pelawak di luar dimasukkan situ jadi pelawak karena bentuk tubuhnya mungkin bisa sesuai sama Gareng, Petro, Bagong, Semar, terus dia dimasukkan situ melawak. Kebetulan itu pelawaknya jadi komplit. Yang nonton tidak kecewa, tapi ada yang lebih seneng. Nah, itu yang dipakai. Tapi dia juga harus mengerti juga kan, maksudnya aturan-aturan Ya. di lawakan itu yang mana yang boleh dikeluarkan, mana ya kan Iya. nggak bisa semua kan Pak kalau di wayang orang. Iya, aturan untuk melawaknya sih sama aja. Cuman kalau wayang orang kan penuh sopan santun, harus tahu soro silah atau silsilahnya. Sekarang lawak biasa yang nggak ngerti silsilahnya, misalnya seperti Gatot Kaca sama bapaknya nguku dan lain sebagainya, itu kan kurang enak gitu. Kalau ngerti, nah itu biasanya begitu itu sambil belajar dia kalau sudah dimaui penonton.
ambil Iya. belajar. Oh ini Kalau ini. ya harusnya sambil belajar ya, tapi kan kalau nggak ada rasanya udah aku ini aja ketawain kok ya wes los Nah, aja. itu pribadinya masing-masing. Coret Terserah. langsung. Terserah itu bisa dipakai lagi bisa enggak loh.